Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, Allah menyebut ikatan pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidh, ya, perjanjian yang agung antar manusia. Dan ternyata istilah ini juga ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang berisi tentang perjanjian Allah dengan para nabinya. Jadi kalimat ijab qabul tadi yang sudah dibacakan tadi setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Lalu bagaimana jalan menuju surga bagi seorang istri? Jalan menuju surga bagi seorang wanita. Baginda Nabi mengatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri atau seorang wanita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengatakan, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, mampu menjaga kehormatan suaminya, kemudian wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suami. Ya, kewajiban seorang istri yang paling utama adalah taat kepada suami selama sang suami mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang artinya adalah seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, itu bukan berarti menguasai. Ya. Memimpin di situ artinya membimbing. Memimpin di situ artinya mendidik istri dan anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dengan pendidikan agama yang benar. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, Allah menyebut ikatan pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidh, ya, perjanjian yang agung antar manusia. Dan ternyata istilah ini juga ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang berisi tentang perjanjian Allah dengan para nabinya. Jadi kalimat ijab qabul tadi yang sudah dibacakan tadi setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan, sesuatu yang harus dipahami oleh seorang suami. Ya, jadi apa yang tadi sudah dibaca oleh Rizaldi itu adalah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi pemimpin dari sebuah rumah tangga itu adalah seorang laki-laki. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Ya, Rizaldi dan Olivia, tolong dipahami ini. Dan ketika masing-masing pihak, suami dan istri berada di jalan Allah, di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sesungguhnya itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang suami memberikan bimbingan dan pendidikan yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, ketika seorang suami menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah lahir dan batin, maka itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jalan menuju surga bagi seorang istri? Jalan menuju surga bagi seorang wanita? Baginda Nabi mengatakan ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri atau seorang wanita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengatakan, "Idza shalat al-mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Ketika seorang wanita dia melaksanakan sholat 5 waktu, dia melaksanakan puasa Ramadan, dan dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, lalu kemudian dia taat kepada suami selama suami mengajak pada jalan kebaikan dan kebenaran, baginda Nabi mengatakan, udkhuli jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabal jannah syi'ti, dari pintu surga manapun yang kalian suka. Jadi syarat bagi seorang wanita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu dikatakan oleh baginda Nabi, dia boleh memilih dari pintu surga manapun yang dia mau, ada 4 syarat yang harus dipenuhi.
Pertama, dia harus sholat 5 waktu. Kedua, dia harus menjalankan puasa di bulan Ramadan, tentu dengan menggantinya ketika ada halangan di bulan Ramadan, diganti di bulan lain. Wa hafizat farjaha, dan dia mampu menjaga kehormatan dirinya, mampu menjaga kehormatan suaminya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suami. Ya, kewajiban seorang istri yang paling utama adalah taat kepada suami selama sang suami mengajak kepada kebaikan. Selama sang suami mengajak kepada jalan kebenaran. Selama sang suami mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kepada suami ini juga disertai dengan adanya istri juga boleh mengingatkan suami. Jadi kalau suami berada pada jalan yang tidak benar, istri berhak untuk mengingatkan. Kalau suami sholatnya nggak benar, istri berhak mengingatkan. Kalau suami malas baca Quran, istri boleh mengingatkan. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya adalah seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, itu bukan berarti menguasai. Ya. Memimpin di situ artinya membimbing. Memimpin di situ artinya mendidik istri dan anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dengan pendidikan agama yang benar. Jadi di sini harus dipahami, Zaldi, ya, kepemimpinan seorang suami atau kepemimpinan seorang ayah atau kepemimpinan seorang kepala keluarga itu bukan bersifat mutlak. Ya, istri berhak mengingatkan suami kalau suaminya juga keliru. Ya, istri berhak mengingatkan agar suaminya sholatnya rajin, sholatnya di masjid. Kemudian kalau malas baca Quran diingatkan, ya. Kemudian subuhnya nggak boleh telat misalnya. Ya, jadi intinya adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam rumah tangga itu bisa menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan di dalam mengarungi bahtera hidup yang didasari oleh inginnya kita atau memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kunci keselamatan, kebahagiaan dan keselamatan dalam membina rumah tangga adalah memahami makna pernikahan ini dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Mendekatlah terus kepada agama ini. Mendekatlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah terus kepada Al-Qur'anul Karim. Tidak ada memang manusia yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tapi yang penting adalah kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing, memperbaiki pasangan masing-masing, dan melakukan hak dan kewajiban kita sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kalian suami adalah pakaian bagi istri-istrimu. Artinya apa? Masing-masing pihak, baik itu suami ataupun istri, harus berupaya untuk menutupi aib masing-masing. Aib keluarga, aib suami atau aib istri bukan hak orang lain untuk mengetahuinya. Ya, disimpan sendiri, kemudian diperbaiki bersama-sama. Jadi pakaian itu adalah penutup aurat. Pakaian adalah simbol kehormatan. Ya, bagi setiap manusia harus dipahami bahwa istri ataupun suami itu adalah penutup aib kita masing-masing. Ya, simbol kehormatan kita masing-masing. Jadi tolong dipahami ini. Kita berharap bahwa rumah tangga atau keluarga yang baru dibentuk ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Ya, saya ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jami'a bainakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.